Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Fenomena kesejahteraan para kiai atau pimpinan pondok pesantren di Indonesia seringkali menjadi sorotan dan terkadang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Dengan status non-aparatur sipil negara dan bukan sebagai pejabat negara, para kiai acap kali menampilkan citra kehidupan yang mapan, memiliki rumah yang layak, kendaraan yang baik, dan penampilan yang terhormat. Pertanyaan yang muncul adalah dari mana sumber daya ekonomi ini berasal? Anggapan bahwa kiai hidup dalam kemewahan tanpa sumber pendapatan yang jelas adalah sebuah simplikasi yang mengabaikan kompleksitas ekosistem ekonomi dan sosial yang unik di dalam dan di sekitar pesantren. Salah satu pilar utama yang menopang kehidupan kiai dan operasional pesantren adalah filantropi berbasis kepercayaan dari komunitas. Di tengah dinamika masyarakat, terdapat segmen sosial yang memiliki keterbatasan waktu atau pengetahuan untuk mendalami ilmu agama secara intensif. Mereka memandang kiai bukan hanya sebagai guru spiritual, tetapi juga sebagai figur sentral yang menjaga moralitas dan pendidikan agama bagi generasi penerus. Kelompok ini sering disebut sebagai orang kaya yang soleh, yang menyalurkan sebagian dari kekayaan mereka sebagai bentuk donasi, impak atau wakaf kepada kiai. Bagi mereka ini bukan sekedar transaksi, melainkan sebuah laku spiritual mereka berharap dengan memastikan kiai dapat hidup dengan nyaman dan fokus dalam mengajar. Mereka akan mendapatkan keberkahan dan pahala yang terus mengalir atau amal jariah. Landasan teologisnya kuat, seperti yang tersirat dalam konsep bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan hambanya yang menolong sesamanya karena Allah. Ini adalah simbiosis mutualisme umat mendapatkan pencerahan rohani dan kiai mendapatkan dukungan materi untuk menjalankan misinya. Argumen kedua yang krusial adalah bahwa mayoritas kiai adalah wirausahawan atau kiaipreneur. Pesantren modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem ekonomi mandiri. Banyak kiai yang secara proaktif mengembangkan berbagai unit usaha untuk menopang kebutuhan keluarga dan operasional pesantren, sekaligus mendidik santri tentang kemandirian. Model bisnis ini sangat beragam, mulai dari sektor agrobisnis, pertanian, perikanan, peternakan, koperasi, toko kelontong, produksi air minum, dalam kemasan, hingga unit usaha di bidang jasa seperti laundry dan percetakan. Tujuan utama dari unit-unit usaha ini adalah untuk mencapai kemandirian finansial dengan adanya sumber pendapatan internal. Kiai dapat menghindari ketergantungan pada sumbangan pembinaan pendidikan SPP dari santri untuk kebutuhan pribadi. Dana dari santri dapat dialokasikan sepenuhnya untuk peningkatan fasilitas umum seperti perbaikan asrama, masjid, ruang kelas, dan sarana belajar lainnya. Dengan demikian, prioritas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi para santri tetap terjaga. Pada level yang lebih filosofis, kemakmuran kiai juga terkait erat dengan konsep ekonomi berkah. Dalam ajaran Islam, prinsip bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan melipat gandakannya, tertanam kuat dalam budaya pesantren. Al-Quran dan hadis berulang kali menekankan keutamaan bersedekah, terutama kepada para pendidik dan penyebar ilmu agama. Ketika seorang muslim memberikan sedekah kepada seorang kiai, perbuatan itu dipandang sebagai tindakan mulia yang akan mendatangkan balasan berlipat ganda dari Tuhan. Kesejahteraan yang terlihat pada seorang kiai seringkali ditafsirkan oleh komunitasnya bukan sebagai penumpukan harta duniawi, melainkan sebagai manifestasi dari
keberkahan atas ilmu dan pengabdian yang telah Dia berikan. Tradisi ekonomi pesantren ini menantang logika ekonomi kapitalis, di mana akumulasi kekayaan dilihat sebagai tujuan akhir. Dalam ekosistem pesantren, kekayaan adalah sarana dan sekaligus buah dari pengabdian. Pada akhirnya, kiai dan santri adalah dua komponen tak terpisahkan yang membentuk pesantren sebagai sebuah aset vital bagi bangsa selama berabad-abad. Pesantren telah terbukti berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter, seringkali dengan sumber daya yang terbatas dan tanpa membebani anggaran negara secara signifikan. Oleh karena itu, mengkritik gaya hidup seorang kiai tanpa memahami struktur sosial ekonomi dan spiritual yang menopangnya adalah sebuah pandangan yang kurang lengkap. Memahami dinamika kehidupan pesantren menuntut kita untuk melihat lebih dari sekedar penampilan luar. Ini adalah tentang mengapresiasi sebuah model kemandirian yang dibangun di atas pondasi kepercayaan, kewirausahaan, dan keyakinan spiritual yang mendalam. Alih-alih mencela dialog yang konstruktif dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ekosistem ini bekerja akan lebih bermanfaat bagi semua pihak. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.